apa yang ditulis di sana adalah kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka dan kerangka pustaka. Saya lihat Tiara Rizky. Ya, bab 1. Tiara Rizky bab 1 sudah. Sekarang Anda buka ke bab 2 yuk, bab 2 tadi. Bab 2. Bab 2 itu isinya apa saja? Landasan teori. Landasan teori 1. Hakikat fisika. 2. Pembelajaran fisika. 3. Baru yang mau ditinjau itu apa? Sekarang coba semuanya tulis ring-ringannya dulu bab 2 yang mau diisikan apa. Sudah ada yang ngirim bab 2? Belum ada nih. Askia ada Rosin coba Rosin. Bab 1. Bab 2-nya belum. Ya, bab 2-nya belum. Bab 2-nya belum. Kita melihat sekarang bab 2. Jadi Anda mulai sekarang menulis bab 2. Bab 2 itu kajian pustaka. Bab 2 itu kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Yang pertama tadi apa? Anda lihat sebentar saya ambilkan. Yang dibahas kemarin. Ya, ini kemarin sampai sini landasan teori, kajian pustaka dan kerangka berpikir. Yang diisikan pertama adalah kajian teori, landasan teori. Kemarin sudah dibicarakan apa yang ditulis ya, teori-teori, kajian berbagai teori yang mendasari. Tadi contohnya hakikat fisika. Hakikat fisika itu apa? Satu, hakikat fisika ditulis apa? Hakikat fisika itu apa? Itu diuraikan itu pada teori. Kemudian mengaji berbagai teori sudah, terus mengungkapkan pendekatan secara teoritis yang dipakai dalam penelitian. Jadi Anda misalnya Anda sekarang coba menulis coba 1 di bab 2. Bab 2 itu kajian teori. 1. Hakikat fisika saja. Anda nulis tadi hakikat fisika apa. Jadi di bab di landasan teori itu mengungkapkan secara singkat dan garis besar landasan teori yang dikembangkan dalam tesis dalam skripsi ini. Skripsi atau tesis sama. Skripsi. Oke.
fungsi kajian teori sudah nanti dapat menetapkan batas bidang kajiannya, jadi kajiannya itu apa saja, terus dapat menempatkan perspektif permasalahan, masalahnya itu kan masalahnya dirumuskan terus nanti dikaji di bab 2 ini. Dalam kajian teori, kegiatan utamanya adalah yang dibaca apa? Ya sumber-sumber acuan, ada buku teks, ada ensiklopedi, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi yang cocok, yang sesuai dengan Anda yang tadi. Jadi sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang sangat esensial. Teori-teori dan konsep-konsep dari acuan umum dianalisis melalui pendekatan deduktif. Kemudian perpaduan deduksi dan induktif dilakukan secara interaktif dan berulang sehingga diperoleh rumusan jawaban sebagai hipotesis sekarang. Hipotesis itu Anda lihat yang hipotesis ini yang penelitian eksperimen saja yang nulis hipotesis. Kalau kredit tidak perlu. Bacaan yang diambil yang baik, yang mutakhir, yang baru kalau bisa. Kalau tidak ada ya seadanya. Yang relevan, pembelajaran IPA, fisika, hanya relevan. Itu cara ngutip itu misalnya Anda mau ngutip berpikir kritis itu apa, misalnya Anda ngutip. Nah, menurut cara ngutipnya itu, kalau yang Anda kutip itu kurang dari 5 baris, maka kutipan itu dimasukkan dalam baris itu, diberi tanda petik. Nah, misalnya ini kutipnya seperti ini. Misalnya ini, menurut paham konstruktivisme diberi tanda petik. Anak membangun pengetahuannya di dalam pikirannya, membangun pengetahuan di dalam pikirannya. Itu siapa? Anda kutip Borner 26 halaman sekian. Nah, kemudian diulas. Setelah kutip itu sebaiknya diulas. Ulasannya ini. Dalam pikiran siswa terbentuk bangunan mental yang menggambarkan fenomena alam di sekitarnya dan disebut sebagai konsepsi. Karena ini judulnya konsepsi. Jadi cara ngutipnya begitu. Kalau yang dikutip hanya kurang 5 baris, masuk dalam kalimat. Nah, misalnya ini. Piaget dalam Ratna Willis berpendapat bahwa isi, nah ini mulai dikutip, isi merupakan perilaku anak sebagai penganggapan terhadap berbagai masalah sesuatu yang dihadapi. Terus diulasnya, jadi isi merupakan penerimaan pikiran yang tercermin dalam perilaku anak. Nah, kalau kutipannya lebih dari 5 baris, itu biasanya ditulis dalam bagian tersendiri tanpa tanda petik, ditulis menjorok ke dalam 5 kedukan. Jadi ditulis 1 spasi biasanya. Contoh. Jadi saya ulangi, kalau lebih 5 baris ditulis dalam bagian tersendiri tanpa tanda petik, ditulis menjorok ke dalam 5 ketukan dari margin batas kiri, ditulis dengan spasi tunggal atau 1 spasi. Contoh ini, contohnya ini mau ngutip. Bagi siswa sekolah dasar juga perlu belajar sains. Hal ini sesuai dengan pendapat, nah ini banyak belahan. Sains sangat berpengaruh terhadap skill siswa, dapat melatih berpikir secara logis dan nyata, membantu siswa memecahkan masalah yang
praktis dan sederhana, dan sains membantu perkembangan siswa secara alami, terutama dalam menyelesaikan pekerjaan yang dihadapi. Ini punya Yung 99 12 halamannya. Ini kalau ngetipnya panjang, sendiri. Kalau tadi ada satu kalimat, kalau ini berbeda. Itu contoh mengutip. Ada aturan di pedoman itu ada. Nah, kalau lagi contohnya siswa yang dilatih, atau ini artinya ulasannya. Setelah ngutip diulas. Siswa yang dilatih atau biasa bekerja dengan metode ilmiah, maka skillnya dapat berkembang. Ya. Ini ulasannya. Jadi sedapat mungkin kutipan itu diulas. Kalau tidak nanti hanya isi kutipan. Kalau di ujian misalnya ini coba, ini kok pendapat seperti ini apa? Bagaimana menurut Anda? Nah, menurut itu kan kutipan, Pak. Nah, karena tidak ulas, saya tanya lagi. Ini kutipan, Pak. Ini jawabnya gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Hanya jawabnya kutipan, tapi Anda ulas. Nah, udah. Ada pertanyaan mengenai nulis, ngutip, itu pakai ada pedomannya. Terus penelitian yang relevan. Anda kalau perlu ini mengambil penelitian yang relevan. Artinya penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang relevan, yang ada hubungannya, kaitannya, relevansinya dengan Anda. Itu boleh ya. Kalau pakai kerangka berpikir lah. Sekarang kerangka berpikir itu apa? Kerangka berpikir itu semacam peramuan berbagai faktor yang akan digarap dalam penelitian. Jadi di situ misalnya pengembangan media pembelajaran berbasis ICT misalnya dapat untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau kemampuan berpikir kritis, maka di situ ada faktor media ICT berpikir kritis. Nah, itu ada kaitannya, dihubungkan, tidak. Jadi ada argumentasi yang menjelaskan hubungan berbagai faktor yang saling mengait dalam membentuk konstelasi permasalahan. Disusun secara rasional berdasarkan premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Ya, itulah kerangka berpikir. Itu semacam paradigma. Jadi paradigma itu apa? Alur berpikir tentang masalah yang dipecahkan dalam penelitian. Ya, oke. Nah, hipotesis sekarang. Mari kita hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Ini saya ulangi, yang mencantumkan hipotesis itu bagi yang melakukan penelitian eksperimen. Jadi kalau penelitian eksperimen ada hipotesisnya. Hipotesis. Jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan ini. Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Jadi memberikan arah dan bentuk tentang pengambilan dan proses interpretasi. Sekarang perumusan hipotesisnya itu dalam bentuk kalimat pernyataan. Kalau masalah itu kalimat tanya, kalau hipotesis kalimat pernyataan, deklarasi. Mengandung implikasi yang jelas. Ya. Coba sekarang latihan menulis hipotesis saja ya. Penelitiannya eksperimen.
penelitian eksperimennya. Yang eksperimen kan ada daftarnya itu. Tiara, coba Tiara. Tiara ada? Tiara? Tiara Rizky. Ya, Tiara Rizky. Tiaranya banyak. Nah, siap. Anda buka masalahnya, Bu. Masalahnya dibuka. Masalahnya tadi, Anda itu kan masalahnya dirumuskan gini. Anda baca masalahnya. Rumusan masalahnya yang masalahnya dibaca. Ya. Yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar bagi siswa yang diberi pembelajaran dengan metode eksperimen dan demonstrasi diskusi? Ya, stop. Itu masalah. Nah, terus kalau nanti nulis hipotesisnya, itu jawabannya itu, Mbak. Jadi hipotesisnya ditulis, kan pertanyaannya, masalahnya apakah ada? Jawabannya ada. Jawabannya ada perbedaan itu loh. Ada perbedaan hasil belajar bagi siswa yang diberi pembelajaran dengan metode eksperimen dan demonstrasi diskusi. Ya, itu hipotesis pertama. Hipotesis kedua, sekarang dilihat kalimatnya. Masalahnya dulu. Masalah yang kedua, bagaimana perbedaan hasil belajar bagi siswa yang memiliki kreativitas tinggi dan rendah? Nah, terus jawab hipotesisnya. Ini bagaimana sekarang? Makanya itu merumuskan masalah itu kalau sederhana ya apakah ada. Kalau ini bagaimana boleh, itu bagus. Maka kalau bagaimana hipotesisnya bunyinya bagaimana coba? Siswa yang memiliki kreativitas tinggi memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang memiliki kreativitas rendah. Pinter ya, pinter Rizky, benar. Jadi bukan jawabannya ada perbedaan, tapi siswa yang ini mempunyai prestasi belajar atau belajar yang lebih tinggi dari siswa ini ya. Betul, sudah bagus. Nah, bagus ini. Nah, sekarang 3. Masalah yang ketiga. Apakah ada interaksi antara metode eksperimen dan demonstrasi diskusi dengan kreativitas siswa? Ya, jawabannya hipotesisnya ketiga ada. Ada interaksi antara metode eksperimen dan demonstrasi diskusi dengan kreativitas siswa. Ya, betul. Dah, bentar. Nanti disusun di bab 2 terakhir hipotesisnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Ini yang khusus mereka atau mahasiswa yang melakukan penelitian eksperimen. Wah. Nah, bagus. Tiara Rizky, bagus ya. Yang lain coba yang eksperimen. Bisa mengumumkan siapa? Siapa ya? Ada itu. Tiara Rizky catatannya ada. Tapi saya pengen yang berani aja. Siapa? Tidak ada. Oh. Jadi kalau pengembangan tidak pakai hipotesis. Ini Mbak Sopo ini. Kok tidak ada tulisannya. Mbak Nurul Aziza. Nurul. Ya. Apa itu proposalmu ada judulnya itu.
Yang dikirim itu udah ada judulnya. Judul apa? Oh, judul Judulnya penelitian. belum ada. Nah, ya, kok belum ada itu? Yang terakhir. Judulnya enggak, saya cari enggak ada. Langsung bab 1. Wah, itu enak. Oh Nanti iya. ditambah ya. Jadi coba satu lagi, Anda itu berencana eksperimen, maka harus menyantumkan hipotesis. Seperti tadi Tiara Rezeki tadi, maka pertama dibaca rumusan masalahnya dulu, baru buat itu. Ya coba, ya Nurul. Yang pertama, apakah ada perbedaan pengaruh penggunaan media pembelajaran, animasi simulasi dan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika? Ya, terus jawabannya ada. Ada perbedaan pengaruh penggunaan media pembelajaran animasi simulasi dan media gambar terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika. Ya, pintar. Nomor 2. Nomor 2, apakah ada perbedaan pengaruh motivasi belajar kategori tinggi dan rendah terhadap hasil belajar siswa? Jawabannya hipotesisnya ada perbedaan pengaruh motivasi belajar kategori tinggi dan rendah terhadap hasil belajar siswa. Ya, bentar. Nomor 3. Nomor 3, apakah ada interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa? Jawabannya ada interaksi pengaruh penggunaan media pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Ya, benar, bagus ya. Baru berani ya. Ya. Yang lain selain Rizky, Tiara Rizky dan Nurul, siapa lagi yang eksperimen? Ayo, siapa? Tiara satunya coba, Taska itu. Nanti kalau supaya bagus semua. Tiara Taska. Ada Mbak Tiara Taska? Ada Mbak? Tidak ada? Ada. Ayo. Ada. Iya. Anda kan judulnya apa? Dibaca judulnya pengaruh Mbak. Mbak? Iya, gimana, Prof? Anda baca judulmu dulu coba, judul penelitian. Biar apa loh? Biar Anda masuk dalam pikiran Anda. Pengaruh penggunaan, ayo. Judulnya itu pengaruh penggunaan media pembelajaran fisika daring menggunakan Google Meet dan WhatsApp ditinjau dari motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Ya, ada kemampuan terhadap kemampuan ya. Ya, terus masalah yang diangkat 1. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Google Meet dan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa. Nah, sekarang dibuat hipotesis. Pertanyaan masalahnya bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Google Meet dan WhatsApp terhadap hasil. Tadi judulmu kok hasil ya, Mbak? Judulmu itu tidak terhadap hasil. Apa tadi? Jadi mau diganti motivasi, Prof. Iya, terserah Anda mau satu boleh kok. Motivasi diganti hasil belajar boleh. Pilih mana? Pilih motivasi tidak apa-apa. Pokoknya masalahnya disesuaikan dengan apa? Pilih. Bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi Google Meet dan WhatsApp terhadap motivasi belajar siswa?
Ya, boleh. Itu boleh. Jadi Anda masalahnya dicocokkan dengan judulnya. Sekarang hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya itu ada pengaruh. Bukan begitu. Seperti punya Rizky tadi loh. Rizky tadi waktu mengumumkan itu ya bagaimana. Tapi hipotesisnya jawabnya bukan ada. Kalau bagaimana tentu lain, tidak pakai kalimat kata-kata ada. Tapi ini lebih baik dari ini. Nah, makanya pelan-pelan. Jadi karena pakai bagaimana jawabannya bagi siswa yang diberi ya, karena pengaruh. Ya, coba. Bagi siswa yang diberi penggunaan Google. Ya, Google Meet mempunyai atau menghasilkan atau mempunyai apa tadi, motivasi Belajar yang lebih baik daripada penggunaan WhatsApp. Ya, kalau motivasi belajar tidak baik tapi tinggi, mempunyai motivasi belajar yang lebih tinggi. Motivasi itu tidak baik tapi tinggi rendah. Coba diulangi ya, apa ya? Jadi bagi siswa yang menggunakan aplikasi yang diberi pelajaran dengan siswa yang diberi pelajaran dengan menggunakan Google Meet bagi siswa yang diberi pelajaran dengan menggunakan Google Meet menghasilkan motivasi belajar yang tinggi dibandingkan atau daripada penggunaan aplikasi WhatsApp. Ya, daripada siswa yang diberi pembelajaran dengan aplikasi WhatsApp. Coba Mbak, pelan-pelan lagi yuk. Ya, kenapa ngulalinya? Bagi siswa yang diberi pembelajaran. Bagi siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan Google Meet menghasilkan motivasi belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan WhatsApp. Ya, ya, baik. Terus ya nomor 2 ya. Yang kedua, rumusan masalahnya itu bagaimana karakteristik tiap tahap kemampuan membangun sikap kritis siswa saat pembelajaran secara daring. Tidak begitu. Ini Anda nanti arahnya tidak cetok. Jadi itu kan begini. Bukan karakteristik, tapi gini. Bagaimana pengaruh tadi. Ini ditinjau apa toh Mbak? Ditinjaunya ada enggak? Oh, ini kok maaf, judulnya itu belum komplit. Ditinjau dari motif. Oh ya, salah. Saya yang salah tangkap. Ini ditinjau dari motivasi ya, terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Iya, seperti itu Pak. Nah ini, oh ya, Mbak, gini saja. Anda tuh S1 ya tidak usah repot-repot. Ini ya bagus judul ini. Ini komplit lebih. Tapi judulmu perubahan gini saja tadi. Pengaruh penggunaan media pembelajaran fisika daring menggunakan Google Meet dan WhatsApp terhadap itu aja hasil belajar ditinjau motivasi belajar terus itu atau motivasi belajar itu jadi variabel moderator, jangan sebagai variabel tergantung. Jadi
variabel independen. Jadi begini loh, kalau ada media itu kan variabel, namanya variabel bebas, workshop dan Google Meet. Ini mempengaruhi hasil belajar begitu saja, hasil belajar. Nah, terus Anda lihat di tinjaunya pilih dari motivasi atau berpikir kritis, pilih mana? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Jadi motivasinya nggak usah dipakai, tapi diganti hasil belajar. Gitu. Ya. Baik, Prof. Tahu ya saya masuk. Ya. Jadi judulmu dibaca lagi pelan-pelan, nggak apa-apa judulnya. Pengaruh penggunaan media pembelajaran fisika daring menggunakan Google Meet dan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa. Ya benar. Nah, udah itu untuk S1 sudah bagus, sudah jadi, sudah bagus. Ya, sudah bagus. Nah sekarang masalahnya tadi yang pertama tadi bagi siswa ya apa? Ya pembatasan perumusan mereka kan bagaimana? Anda tulis bagaimana masalahnya dulu ya, bagaimana pengaruh? Ayo Mbak, bagaimana Pengaruh penggunaan aplikasi Google Meet dan WhatsApp terhadap hasil belajar siswa? Sudah benar ini. Yang pertama Anda ini malah benar, sudah benar. Baik, Prof. Nah, terus hipotesisnya bagi siswa yang diberi pelajaran dengan menggunakan Google Meet Google Meet menghasilkan atau mempunyai hasil belajar yang lebih atau mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan gitu. Itu bagaimana? Jadi kalau bagaimana itu tidak sekedar ada, tapi ini lebih baik. Itu ya. Coba hipotesis pertama. Ya, bagi siswa yang Bagi siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan Google Meet mempunyai hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang lebih diberi baik pembelajaran daripada menggunakan jangan terhadap lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran dengan WhatsApp gitu. Sudah jelas? Prof. Nah, coba diulangi pertama. Bagi siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan Google Meet mempunyai hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang diberi pembelajaran menggunakan WhatsApp. Ya, terus nomor 2 itu kan berpikir kritis. Jadi masalahnya itu kaitannya dengan berpikir kritis. Bagaimana, bukan karakteristik, bagaimana pengaruh atau perbedaan hasil belajar gitu. Bagaimana perbedaan hasil belajar bagi siswa yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi dan rendah, bukan sikap, nanti kalimatnya kan tadi berpikir kritis, bukan sikap kritis ya. Bagaimana perbedaan hasil belajar bagi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah. Sederhana ya. Baik, Prof. Coba ulangi bagaimana perbedaan hasil belajar bagi siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dan rendah. Nah, terus hipotesisnya bagi siswa
yang memiliki siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi, mempunyai kemampuan hasil belajar. Nah, mempunyai hasil belajar yang lebih baik dibandingkan yang berpikir kritis rendah. Itu ya, terus ya. Terus 3, tinggal ada interaksi. Interaksinya jangan salah itu. Apakah ada interaksi? Nomor 3, jangan bagaimana tadi. Apakah ada interaksi antara penggunaan Google Meet dan WhatsApp dengan kemampuan berpikir tinggi, berpikir kritis siswa. Itu interaksinya itu. Apakah ada interaksi antara penggunaan Google Meet dan WhatsApp dengan kemampuan berpikir kritis tinggi, kemampuan berpikir siswa, kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, tinggal membuat hipotesisnya ada. Baik, jadi sampai hipotesis ini, tolong minggu depan Anda nulis. Ini aja nulis ya. Jadi misalnya bab 2. Bab 2 itu kan kajian pustaka dan kerangka berpikir, gitu loh. Terus A, landasan teori. Landasan teori Anda tulis saja. Landasan teori itu 1, hakikat fisika. Anda tulis saja beberapa alinea atau beberapa baris. Terus pembelajaran fisika. Kita Anda lihat pembelajaran fisika itu seperti apa. Terus baru seperti punyanya si Taskia ini 1 landasan teori, 1 hakikat fisika, 2 teori belajar fisika, 3 ini media Google Meet, pembelajaran Google Meet, 4 media WhatsApp, 5 baru berpikir kritis, 6 apa? 6 hasil belajar karena Anda menyebut-nyebut hasil belajar. Terus 7 apa? Bahan ajar yang mau ditulis. Anda tulis. Misalnya saya mulai dari Rizky tadi. Rizky jadi di bab 2 isinya apa? Nih coba. Rizky, Anda punya di bab 2. Bab 2 itu isinya atau judulnya kerangka kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya belum ini ya. Terus isinya apa? 1 landasan teori. Landasan teori. Terus apa? Kita ada hakikat fisika. Ya. Terus Pembelajaran fisika. Terus pembelajaranmu apa tadi? Pembelajaran yang apa tadi? Yang ada tadi disebutkan pengaruh apa? Pembelajarannya apa dan apa? Sebentar. Pengaruh penerapan metode eksperimen dan demonstrasi. Nah, jadi 1, 2, 3. 3-nya metode eksperimen gitu loh. Iya. 4-nya apa? Metode demonstrasi diskusi. Ya. Terus 5 ditinjau dari apa tadi? Ditinjau dari kreativitas siswa. Nah, jadi 5 kreativitas siswa. 6-nya apa? Hasil belajar.
hasil belajar tujuannya apa, mau materi pembelajarannya apa. Materi pembelajarannya kalau eksperimen sama demonstrasi lebih enak di materi listrik statis atau bagaimana ya Prof? Menurut bagaimana bahan ajarnya Anda pilih. Kalau demonstrasi desa ini mau daring itu boleh daring. Nah, ya ambil materi yang eksperimennya apa aja. Kalau eksperimen bisa itu apa? Misalnya, meskipun eksperimennya pakai aplikasi, misalnya listrik gitu. rangkaian arus arah. Nah, arus arah misalnya. Ya. Ini masih ada yang kelupaan apa namanya, kerangka berpikir. Nah, coba Anda membuat kerangka berpikir itu tadi. Itu misalnya ya kerangka berpikirnya itu kan apa tadi si Rizky itu ada metode eksperimen, ada demonstrasi, terus ada berpikir apa? Berpikir kreatif. Nah, itu Anda ceritakan misalnya eksperimen dengan kreatif itu seperti apa? Menimbulkan kreatif atau tidak? Diskusinya kreatifnya seperti apa? Nah, itu namanya kerangka berpikirnya gitu. Jadi kalau dua-duanya itu bisa meningkatkan hasil belajar, bisa menghasilkan hasil belajar, bisa dibandingkan hasil belajarnya. Itu kerangka berpikirnya seperti itu. Anda pakai skema juga boleh. Baik, jadi minggu depan saya harapkan apapun Anda harus nulis bab 2. Nanti dibetulkan seperti ini. Nah, kan masih ada beberapa pertemuan sebelum ke bab 3. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Saya mau izin bertanya, Prof. Sinten, Mbak? Rania. Oh, Mbak Rani, ayo apa Mbak Rani? Kan tadi kalau misalnya yang kajian teori itu atau landasan teori itu kan kayak gitu ya, jadi dipecahin satu-satu definisinya kayak gitu. Nah, kalau yang kerangka berpikir itu cara membuatnya bagaimana ya, Prof? Itu bisa Anda seperti alur ini. Jadi kerangka berpikir itu kan sebetulnya apa? Semacam benang merah atau katakanlah pola hubungan itu antara faktor yang ditinjau, yang dikaji. Misalnya judulnya tadi metode eksperimen demonstrasi, misalnya itu akan meningkatkan hasil belajar, ditinjau dari kreativitas. Nah, gitu. Jadi masing-masing itu kan mempunyai pengaruh. Jadi kalau metodenya itu mempunyai pengaruh, hasil belajarnya juga. Nah, terus ini kreativitas juga mempunyai pengaruh hasil belajar. Jadi coba Anda kaitkan ini. Hubungannya apa antara eksperimen dengan kreativitas? Nah, di situ misalnya di dalam nanti akan dilihat interaksinya. Jadi interaksi antara metode eksperimen dan hasil dan diskusi dengan kreativitas. Maka itu dilihat di sana. Dilihat apa ada hubungannya enggak antara metode eksperimen dengan kreativitas. Itu kerangka berpikirnya begitu. Nah, ternyata ada itu bagi anak-anak yang kreativitasnya tinggi itu dalam bereksperimen ya lebih terampil misalnya atau lebih baik misalnya gitu loh. Itu dilihat dari pengaruhnya, jadi dilihat dari interaksinya. Jadi anak-anak yang mempunyai kreativitas tinggi tentu eksperimennya lebih juga bagus, punya kreativitas.
dalam membuat rangkaian dan sebagainya. Nah, terus kalau kreativitas di diskusi di mana? Diskusi ya kalau mengusulkan permasalahan terus didiskusikan mencari pemecahannya bagaimana, nah itu ada kaitan di situ. Itu dipadu, dirangkai gitu. Coba ya gitu ya. Coba ditulis saja enggak apa-apa. Anda baca-baca skripsi yang sudah ada juga boleh. Jadi Anda browsing itu coba kerangka berpikir itu apa, nah, itu Anda tuangkan di situ. Itu ya Mbak si Rania. Ya, judulmu apa Rania? Judulmu apa? Pembelajaran fisika menggunakan media teknologi informasi berbasis saintifik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ditinjau dari kemampuan verbal pada siswa SMA. Nah, jadi kalau berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris itu kemampuan verbalnya berpengaruh enggak? Iya. Ya pengaruh karena kemampuan verbal itu kan kemampuan termasuk bahasa. Itu bahasa. Jadi di situ bahasanya itu akan berpengaruh besar karena pengantarnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kan kemampuan verbalnya berpengaruh karena kemampuan verbal itu ya tadi bisa merangkai kata-kata, kalimat itu verbal gitu. Jadi kalau itu bahasa verbalnya gampangannya. Jadi verbalnya itu kalau merangkai kata-kata dan sebagainya, jadi membuat pernyataan atau membuat pernyataan seseorang itu kalau mengemukakan sesuatu itu kan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat gitu Mbak. Gitu. Kalau itu ada pengaruhnya, ada apa namanya kaitannya, keterkaitan, nah itulah kerangka berpikirnya begitu. Apalagi siapa lagi silakan. Oke, baik, terima kasih Prof. Sama satu lagi saya izin bertanya terakhir Prof. Tentang hipotesis itu. Sama-sama Mbak ini. Masih Rania Prof. Oh masih, ya Rania mengenai hipotesis. Tadi yang hipotesis itu berarti dimasukkan ke bagian kajian teori atau bukan? Iya. Bukan. Kajian teori itu sebenarnya di kajian teori itu hipotesis itu terakhir setelah kerangka berpikir. Jadi tadi kerangka berpikirnya kok ada hubungan terus nanti dihipotesiskan. Hipotesisnya cara merumuskannya sesuai masalah. Oke, baik Prof. Oke, cukup jelas. Terima kasih Prof. Ya, moga-moga lancar ya. Apa ditulis, jangan takut nulis. Ya. Biasanya orang kan takut. Itu takut. Tapi jangan semua ide tulis saja. Nanti kan baik dengan sendirinya. Tidak bisa itu nulis itu sekali baik tidak bisa. Terus maka dalam proses perjalanan nulis skripsi itu mulai dari proposal kan sudah diseminarkan gitu, supaya ada perbaikan gitu. Oke ya, silakan bagus. Yang lain yuk. Ya moga-moga nanti semuanya lancar itu. Ini kan mendasar. Jadi yang lama itu kadang-kadang kan nulis tugas akhir itu tertunda-tunda itu karena takut nulis. Memulai itu sulit gitu kadang-kadang. Nah, gitu. Jadi di sini suatu keberanian menulis. Jangan takut. Biasanya kan takut kayak salah dan sebagainya. Jangan takut, nggak usah. Coba dituangkan saja pikirannya itu. Karena ini ilmiah. Ya. Baik, yang lain ada? Semoga tidak bingung. Jadi cara nulisnya. Jadi sekali lagi minggu depan tolong nulis kirim bab 2 apapun bentuknya. Atau mau coba
lagi ini sudah jam 10 ya, 10:04. Satu lagi boleh siapa? Rania perlu nggak? Sudah ya. Yang lain tuh. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya ke OCW. Saya ke OCW dulu ya. OCW. OCW login. Musik. Metodologi kelas C. Metodologi kelas C. Metodologi PC ini C. Ya. Tambahkan presensi baru. Ya, bisa. Kajiannya selalu banyak. Kajian proposal penelitian bab 2 khususnya apa dalam bab 2 kerangka berpikir. Dan hipotesis bagi yang penelitian eksperimen. Oke, tanggalnya tanggal 28 benar, mulainya jam 9:10 sampai 11:40 supaya berkelonggar. Iya, media plafonnya Zoom meeting. Zoom meeting dan meeting ID. Rani coba dibaca nih, Rani 9 kawan. Mbak Rani tolong bacakan. Iya Pak, Zoom meeting ID-nya 971 1941 1942 9820 9820 ya. Dan passcode-nya 831 passcode passcode-nya 8 Pak. 831 Iya Pak. terus 831 406 406 B. Ini
Mas, iya. Di kasus per kasus ya. Simpen. Komplit ya, coba simpen. Sukses. Kita presensi yuk. Lihat ini yang sekarang 28 September ini sudah ke-6 ya. Dibuka ya. Ya. Tolong mulai masuk presensinya ya. Kok aja 15 terus. Jelas yuk. Masih 4 yuk. 4. Si Rosin kemana dari tadi? Rizal, Randy, Nurul malah Nurul. Ayo Nurul. Oke, Prof, sebentar, Prof. Dari mana tuh? Gue tuh aduh menit. Dari mana tuh? Tadi sinyalnya, Prof. Enggak, Anda itu dari mana tempatnya? Oh, jauh. Asalnya, Prof, dari Sulawesi. Oh, Sulawesi anunya. Sekarang daringnya di mana? Dari mana? Sekarang lagi di Solo, Prof. Di Sulawesi? Di Solo. Oh, di Solo toh. Oh, di tempat. Nggak pulang, Prof. Oh, gitu, nggak apa-apa ya. Oh, ya. Kari anu aja ke kampus juga boleh apa? Maksud saya WP-nya itu. Nggak apa-apa aja, bagus. Tinggal satu, sopo Rosin ini. Rizal malah. Rizal. Rizal pindah, Prof. Rizal pindah? Oke, Prof. Oh, pindah kemana? Kalau tidak salah di PPI Curug. Oh.
Kalau begitu ini biar alfa saja ya. Bagaimana enaknya? Tapi Mas Rizal itu tidak pernah ikut kuliah-kuliah yang lain. Mbak PC. Mas Rizal itu pindahnya baru kemarin Pak, jadi kuliah sebelumnya masih ikut sih, cuman oh gitu, jadi sekarang sudah dinyatakan tidak ikut ya? Ya. Mungkin iya Pak, cuma kalau resminya udah resmi pindah sebelum saya kurang tahu juga Pak. Oh ya, sementara diikutkan dulu. Nanti yang jelas Rizal itu sudah ada rencana keluar ya, artinya pindah keluar pindah ke PPI. Kemana Pak? Dengar. Kemana? Tidak tahu. Sepertinya PPI Curug Pak. PPI Curug. PPI itu apa tak? Politeknik Penerbangan Indonesia setahu saya. Oh, Politeknik. Ini penerbangan Indonesia. Oh, Curug itu loh, penerbangan Indonesia. Oh ya. Gitu aja sementara ini dibuat izin dulu, nanti kalau sudah ada keterangan resmi keluar ya nanti baru di blok ya. Oke, terima kasih. Ini saya izin saja. Ini saya taruh izin ya. Siapa tahu dia kembali lagi. Ya, kan bagus. Jadi sudah benar, sekarang perkuliahan ditutup. Ya, ambil. Pas C. Metopen C. Ini C. Baik. Simpan dan tutup. Perkuliahan sudah ditutup. Oke, sekarang kita foto. Yuk kita foto bareng-bareng yuk. Foto arsip. Tolong kameranya dibuka. Yang mau foto siapa? Rania boleh, Sahra boleh. Apa? Rania apa Sahra? Pakai HP ini Prof lagi, nggak pakai laptop, mohon maaf. Oh iya, jangan lainnya. Sahra, pakai apa? HP apa laptop? Pakai laptop, Prof. Oh iya, nah, moto mau berisyarat. Yang diberi tanda-tanda orang jempol, diberi apa-apa. Ya, Prof. Ya, belum itu sama Tika itu. Tika belum. Belum. Tika itu ikut enggak? Nah. Sudah. Ya, sudah diberi apa-apa. Ayo, Sarah. Jadi semua udah siap. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti kirim ya, Ra. Ya, Prof. Ya. Sampai ketemu lagi. Tolong jangan lupa, pokoknya Anda ngirim supaya dapat nilai. Gitu, ya.
Semoga barokah semuanya, bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih.